subscribe dan like ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapnah, NIM 20112622. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Stai Ana 2 Kuala Tungkal semester 3. Baiklah, tujuan saya membuat video ini ialah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah materi Akidah Akhlak 2 oleh dosen pengampu Bapak Dr. Nur Habibullah MPDI. Kali ini saya akan membahas tentang adab terhadap alam dan lingkungan hidup. Sebelumnya, kita bahas dulu apa itu adab. Adab ialah kesopanan, keramahan, dan kehalusan budi pekerti dan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Arti adab secara keseluruhan yaitu segala bentuk sikap, perilaku, atau tata cara hidup yang mencerminkan nilai sopan santun, kehalusan, kebaikan, budi pekerti, atau akhlak. Berikut adab-adab dalam menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Yang pertama itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan, yaitu baik di rumah, di jalan raya, di sekolah, dan juga tempat-tempat umum. Yang kedua, jangan membuang sampah sembarangan, tapi kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, jangan langsung memendam sampah di dalam tanah, tetapi kita bisa olah kembali sampah tersebut, yaitu sampah organik bisa diolah menjadi pupuk dan sampah anorganik bisa diolah menjadi barang kerajinan yang bermanfaat. Yang keempat, jangan boros dalam menggunakan sumber daya alam, terutama jangan boros dalam penggunaan air. Yang kelima, jangan menebang pohon secara liar dan membabi buta. Yang keenam, sebisa mungkin kita melakukan reboisasi atau menanam kembali pohon yang ditebang. Yang ketujuh, menanam pohon sebanyak-banyaknya. Semakin banyak yang kita tanam, akan semakin baik untuk lingkungan, udara bersih, sejuk, dan rindang. Yang kedelapan, menanami lahan yang mati. Dan yang kesembilan, jangan merusak, menebang, membakar, dan mengeksploitasi hutan serta isinya. Yang ke-10, jangan merusak habitat hewan. Dan yang ke-11, jangan mencemari tanah seperti mengubur plastik, logam, limbah, dan sebagainya. Yang ke-12 itu, jangan menutup pori-pori tanah supaya air hujan bisa menyerap ke dalam tanah. Yang ke-13, jangan membuang limbah di sungai atau danau, tetapi kita buat tempat yang khusus untuk limbah. Sebaiknya limbah itu bisa juga diolah. Yang ke-14 itu, kita tidak boleh mencemari air sungai, danau, laut dengan bahan kimiawi dan plastik dan sebagainya. Yang ke-15 itu, kita harus hemat dalam penggunaan listrik dan penggunaan sumber daya alam lainnya. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman saya. Langsung saja, pertanyaan pertama itu dari saudari Rosmalinda. Dia bertanya, bagaimana adab kita terhadap hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita? Adab kita terhadap hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita yaitu kita harus memperlakukan hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita itu dengan baik. Kita tidak boleh menyiksa, menyakiti, ataupun membunuh hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan jika kita melihat ada hewan yang kelaparan dan kehausan, kita harus memberi hewan itu makanan dan minuman. Dan kita tidak boleh menjadikan hewan-hewan itu sebagai sasaran tembak atau memanah, dan tidak boleh juga menjadikan hewan itu sebagai bahan aduan atau sabung. Pertanyaan kedua yaitu dari saudara Robi Yahya. Dia bertanya, bagaimana sikap kita terhadap orang yang merusak alam? Apa yang harus kita lakukan? Yaitu sikap kita terhadap orang yang merusak alam, kita sebaiknya menegur orang itu agar tidak merusak alam lagi.
dan kita bisa menasehati orang itu dengan baik-baik supaya dia tidak merusak alam lagi, karena itu bisa menyebabkan terjadinya bencana alam dan punahnya habitat yang ada di lingkungan sekitar kita. Pertanyaan ketiga itu dari saudara Sahri. Dia bertanya, berikan contoh beradab kepada lingkungan sekitar kita. Kita menjaga kebersihan lingkungan kita, baik itu di rumah, di sekolah, ataupun di jalan raya. Dan kita membuang sampah pada tempatnya. Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Kita harus memperlakukan hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita itu, memperlakukannya dengan baik. Kita tidak boleh menyakiti ataupun menyiksa hewan-hewan. Dan kita tidak boleh mencemari lingkungan kita yang ada di sekitar kita. Kita sebisa mungkin melakukan gotong royong agar lingkungan di rumah kita ini bersih. Pertanyaan keempat itu ada dari saudari Salma Fahira. Dia bertanya, jika ada tetangga kita yang menanam pohon di depan rumahnya sampai pohon itu besar dan rantingnya itu jatuh sampai ke jalanan dan mengganggu pengguna jalan yang lewat, apa yang harus kita lakukan? Yaitu, sebaiknya kita yang melihat ada ranting pohon di jalan itu, sebisa mungkin kita membersihkan ranting yang ada di jalan itu, dan kita juga bisa memberitahu kepada orang yang punya pohon itu bahwa pohonnya itu rantingnya jatuh ke jalanan dan mengganggu pengguna jalan. Dan kita bisa menasehati orang itu agar dia bisa membersihkan ranting pohonnya itu agar tidak mengganggu pengguna jalanan lagi. Pertanyaan kelima itu dari saudari Siti Patona. Dia bertanya, menurut Anda, langkah apa yang harus diambil pemerintah supaya masyarakat sadar dan disiplin membuang sampah pada tempatnya? Yaitu, menurut saya, pemerintah harus membuat poster dan memasang poster untuk tidak membuang sampah sembarangan di semua tempat. Dan pemerintah juga bisa melakukan sosialisasi terhadap masyarakat tentang dampak jika masyarakat masih membuang sampah secara sembarangan. Itu akan merusak alam dan akan terjadinya bencana alam. Pemerintah juga bisa memberikan sanksi atau denda jika masih ada masyarakat yang melanggar dan membuang sampah secara sembarangan. Pertanyaan keenam itu dari saudari Siti Nuraini. Dia bertanya, lingkungan hidup dan alam seperti apakah yang harus kita jalani menggunakan adab? Yaitu, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan mempengaruhi kehidupan manusia. Yaitu, lingkungan alam adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kehidupan manusia seperti tanah, tumbuh-tumbuhan, hutan, hewan, dan sebagainya. Pertanyaan ketujuh itu dari saudari Sulistawati. Dia bertanya, bagaimana cara menanamkan kepada masyarakat agar peduli dalam menjaga lingkungan? Yaitu, kita bisa menjadi contoh untuk masyarakat agar peduli dalam menjaga lingkungan. Dan kita bisa mengajak masyarakat untuk menjaga lingkungan dengan cara kita melakukan gotong royong, mengajak masyarakat untuk membersihkan lingkungan di sekitar kita. Dan jika kita melihat ada orang yang merusak lingkungan dan tidak menjaganya, sebaiknya kita menegur dan menasehati orang itu agar dia tidak melakukan pengerusakan lagi. Pertanyaan ke-8 itu dari saudara Wahyudin. Dia bertanya, bagaimana pendapat Anda saat melihat orang yang membuang sampah di laut? Apa yang harus Anda lakukan? Yaitu, kita harus menegur dan menasehatinya agar dia tidak mengulangi perbuatannya itu lagi, karena perbuatannya itu salah bisa membuat ekosistem di laut rusak dan bisa mencemari air laut. Dan kita juga bisa membuat poster agar tidak membuang sampah di laut. Pertanyaan ke-9 itu dari saudari Zahra Astina Haryanza. Dia bertanya, sebutkan ayat Al-Quran tentang menjaga kelestarian alam. Yaitu pada surah Al-A'raf ayat 56, yaitu
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'a. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Pertanyaan ke-10 itu dari saudara Samsul Bahari. Dia bertanya, jika terdapat di lingkungan kita kumpulan orang-orang melakukan perjudian, apa yang harus kita lakukan? Apa sebaiknya kita menegur? Dan bagaimana menegur yang baik dan benar? Yaitu, sebaiknya ditegur jika kita melihat di lingkungan kita ada orang yang melakukan perjudian. Baik kalau kita sendiri berani untuk menegurnya langsung saja kita yang menegurnya. Dan jika kita segan karena yang melakukan perjudian itu orang dewasa, sebaiknya kita memberitahukan kepada Pak RT atau orang masyarakat yang lainnya untuk menegur mereka agar tidak melakukan perjudian lagi. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.